Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melakukan presentasi dengan topik perilaku budaya masyarakat terkait pandemik COVID-19, COVID-19. Tapi sebelum itu, izinkan saya untuk mengenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya adalah M. Ridwan, dengan M-nya merupakan singkatan dari kata Muhammad. Nomor induk mahasiswa saya adalah 1910 1171 10004. Saya adalah mahasiswa semester kedua dari jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Video ini didedikasikan untuk memenuhi tugas final test ilmu sosial budaya dasar yang diajar oleh dosen pengampu kami, Profesor Dr. Fathul Muin M. Hum. Baiklah, tanpa berlama-lama, kita kembali ke topik utama. Perilaku budaya masyarakat terkait pandemi COVID-19 atau COVID-19. Saya tidak akan membahas tentang apa itu COVID-19 karena saya yakin sudah pasti tidak ada yang tidak tahu dengan nama penyakit yang paling terkenal di seluruh dunia saat ini. Di mana saja itu pasti ada hal-hal yang berhubungan dengan COVID-19, baik itu himbauan oleh pemerintah untuk stay at home karena COVID-19, PSBB, ataupun tips-tips untuk meminimalisir dampak COVID-19. Bahkan saat kita buka status WA ataupun Instagram, cukup sering kita melihat status berupa kasus COVID-19 terkini. Oke, kembali. Karena penyakit ini sudah terlalu terkenal dan tidak perlu lagi dijelaskan lebih lanjut, maka mari kita langsung ke pembahasan utama, yaitu tentang perilaku dan sikap budaya masyarakat yang berkaitan dengan pandemi COVID-19 ini. Sebelum saya mulai menjelaskan penjelasan saya yang pertama, saya ingin kalian melihat foto-foto berikut. Nih. Apa kalian dapat memahami maksud terselubung dari dua foto tadi? Di dua foto tadi diperlihatkan sebuah fenomena sosial yang mana masyarakat terbagi menjadi dua kubu atau dua pandangan dalam perilaku mereka menyikapi wabah COVID-19 ini yang berkaitan dengan agama. Di foto pertama tadi, sebut saja itu kubu pertama. Itu adalah mereka yang sepenuhnya mengikuti himbauan pemerintah untuk mencegah atau meminimalisir penyebaran COVID-19 dengan melaksanakan ibadah di rumah saja. Sedangkan untuk foto yang kedua, itu adalah kubu kedua, yang mana mereka adalah orang-orang yang tetap berpegang teguh dengan keyakinan agama mereka, dan mereka percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah menurunkan mara bahayanya kepada mereka yang tetap beribadah dengan berjamaah kepadanya, terlepas dari situasi COVID-19 ini. Saya akan mencoba menjelaskan fenomena sosial masyarakat ini dengan sudut pandang netral. Saya akan bersifat netral, jadi saya tidak akan memihak salah satu kubu karena saya yakin masing-masing kubu memiliki pandangan dan alasan mereka masing-masing kenapa mereka melakukan hal-hal tersebut. Saya melakukan sesi wawancara singkat dengan orang-orang dari kampung saya,
dengan menanyakan kubu manakah mereka dan apa alasan mereka memilih kubu tersebut. Lalu kemudian saya membuat beberapa kesimpulan, dan ini kesimpulannya. Kubu pertama, mereka mengikuti himbauan pemerintah untuk beribadah di rumah. Dari jawaban mereka saya mengambil kesimpulan seperti ini. Mereka menjawab seperti ini. Misalkan saja saat mereka beribadah di masjid seperti biasa, dan tanpa mereka sadari, salah seorang di antara mereka adalah OTG atau orang tanpa gejala yang ternyata positif mengidap corona. Tentunya hal ini adalah situasi yang buruk yang sangat ingin dihindari oleh semua orang. Kubu ini memilih untuk beribadah di rumah saja juga untuk mengurangi kekhawatiran keluarga mereka. Jadi mereka bukan hanya memikirkan kebaikan pribadi mereka, tapi juga untuk mengurangi kekhawatiran orang di sekitar mereka. Mereka memang secara sekilas kubu ini condong dipandang sebagai paranoid, karena mereka selalu memikirkan worst case scenario. Tapi kita tidak bisa menyalahkan mereka, karena bagaimanapun mencegah jauh lebih baik daripada mengobati. Dan untuk kubu yang kedua, mereka yang tetap beribadah di tempat ibadah terlepas dari himbauan pemerintah untuk beribadah di rumah saja. Kalau kita memandang dari sudut pandang kubu pertama, kubu kedua ini bisa menimbulkan rasa resah di masyarakat karena mereka melanggar larangan pemerintah. Kubu ini memiliki kepercayaan bahwa Tuhan tidak akan pernah menurunkan bala atau musibahnya kepada hambanya yang selalu setia padanya dalam segala situasi. Berbeda dengan kubu pertama yang condong ke sifat paranoid, kubu kedua ini lebih condong ke sifat reckless. Tapi kembali saya tidak akan bilang itu hal yang sebenarnya buruk, karena di balik tindakan mereka memiliki keimanan yang kuat, di mana mereka berpikir bahwa yang mereka lakukan itu adalah untuk membawa mereka ke kehidupan yang lebih baik dari kehidupan dunia, yaitu kehidupan di akhirat. Sebenarnya ada juga kubu yang berada di tengah dua kubu tadi, yaitu kubu yang melakukan ibadah berjamaah di tempat ibadah dan tetap melakukan social distancing di saat yang bersamaan. Tapi untuk yang satu ini gimana ya, dalam Islam itu ada istilah, jika syafnya tidak rapat maka akan diisi oleh iblis. Dan meskipun mereka memberi jarak antar syaf, bisakah itu disebut social distancing yang sempurna, karena mereka tetap berada, karena bagaimanapun mereka tetap berada di dalam kerumunan dengan beribadah di tempat orang banyak. Daripada setengah-setengah gini, serius, lebih baik pilih salah satu, mau kubu yang pertama atau kubu yang kedua. Oke. Itu tadi adalah perilaku masyarakat dalam menyikapi COVID-19 dalam segi agama. Selanjutnya akan saya bahas perilaku masyarakat dalam segi sosial masyarakat itu sendiri. Coba lihat foto berikut ini. Baiklah, ini singkat saja. Pertama-tama, sesuatu hal dapat dikatakan sebagai budaya jika hal itu dilakukan secara berulang-ulang oleh suatu kelompok besar dalam suatu lingkungan tertentu. Kita sadari ataupun tidak, kebudayaan kita sebelum dan saat COVID-19 ini berlangsung perlahan berganti. Sekarang kita kalau keluar rumah atau berada di tempat umum, kita harus mengenakan masker dan harus saling menjaga jarak dengan orang lain. Apakah kalian mengerti dengan maksudnya ini? Ini berarti bahwa COVID-19 ini dapat menulis ulang kebudayaan. Oke, foto berikutnya. Dan hal yang selanjutnya, akibat dari lockdown dan himbauan untuk work from home, akan saya mulai dari bekerja di rumah. Bandingkan kalian bekerja di lingkungan khusus pekerjaan itu berlangsung dengan kalian bekerja di rumah, yang mana kemungkinan lingkungan rumah kalian itu bisa saja tidak mendukung untuk kalian bekerja. Hal seperti ini dapat menurunkan kualitas pekerjaan dan membuat kalian menjadi tidak dapat mengeluarkan potensi maksimal kalian dalam pekerjaan kalian.
Lalu akibat dari lockdown untuk orang ini adalah kita menjadi tidak bisa leluasa untuk berkeliaran di luar rumah atau bahkan terisolasi di rumah sendiri. Hal ini cenderung dapat memunculkan perilaku negatif seperti sifat kebiasaan bermalas-malasan atau kebiasaan untuk menginginkan hal-hal secara praktis, contohnya dengan memesan atau menggunakan jasa delivery. Selain membahas perilaku budaya yang terjadi di masyarakat, saya juga sekaligus ingin mention suatu kasus yang viral. Sebenarnya viralnya ini sudah sebulan yang lalu sih, tapi karena saya baru lihat, jadi ya gimana lagi, namanya saya juga kudet dengan hal yang beginian. Ini fotonya. Di foto tadi adalah sebuah video yang diunggah di Instagram, dimana dalam video itu ada seorang selebgram yang membuat video, entah itu iseng atau apa, saya tidak tahu, dimana mereka nge-trigger masyarakat parah ini. Di dalam video itu, selebgram ini, mereka, saya tidak tahu sih kronologi lengkapnya bagaimana. Mereka dalam video ini mereka nge-refill, ngisi ulang hand sanitizer mereka dengan hand sanitizer yang diperuntukkan untuk publik. Ibaratnya mereka mencuri kepentingan umum untuk kepentingan diri pribadi. Terus kemudian setelah dihujat oleh netizen, mereka membuat video klarifikasi. Tapi masalahnya di video klarifikasi mereka ini, mereka bilang sesuatu yang saya kutip. Mereka bilang begini, mereka melakukan hal begitu karena di mana-mana udah gak ada orang yang jual hand sanitizer, dan jikalaupun ada orang yang jual hand sanitizer, mereka udah beli banyak-banyak. Saya akan relate sedikit dengan komentar ini. Saya paham maksud mereka. Tapi jika komentar ini dilihat dari sisi yang berbeda, bukankah ini seakan-akan mereka mengakui bahwa alasan hand sanitizer sold out atau terjual habis di mana-mana itu adalah karena orang-orang seperti mereka? Begini, alasan hand sanitizer sold out atau habis terjual adalah karena orang-orang yang memiliki pola pikir seperti mereka, dimana jika ada yang jual maka akan beli banyak-banyak. Orang-orang yang egois untuk kepentingan diri pribadi mereka sendiri. Maaf, video presentasi ini malah jadi video komentar. Intinya yang ingin saya sampaikan adalah COVID-19 ini dapat memicu atau menimbulkan perilaku egois manusia. Contohnya saat mereka menimbun dalam membeli persediaan hand sanitizer ataupun masker. Ingatlah, tenaga medis lah yang paling memerlukan hal itu karena mereka berperang di barisan depan. Kita tidak bisa membantu mereka secara langsung, jadi setidaknya janganlah membuat mereka semakin kesulitan dengan mengurangi persediaan yang harusnya mereka terima. Dalam COVID-19 ini, ada dua kubu yang paling dominan. Pertama, kubu yang patuh terhadap himbauan pemerintah dan stay at home, dan kubu kedua yang mengeluh dan melanggar perintah stay at home. Final questions. Which sides are you? Itu saja yang dapat saya sampaikan untuk presentasi saya. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.